mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Oke, selesai. Yes, yes. Ya, halo teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Saya barusan aja memperbaiki mainan anak saya. Jadi saya ganti baterainya ya, saya perbarui supaya mainan ini bisa fungsi lagi, bisa berbunyi lagi, ya kan? Ya, teman-teman, ada satu hal baik yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Karena saya merasa bahwa hidup saya harus selalu diperbaiki seperti mainan ini, ya. Saya merasa bahwa memang Tuhan itu mau mengubahkan saya seturut dan sejalan dengan kehendaknya, agar pribadi saya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, saya terbiasa dengan yang namanya pelayanan. Dimanapun ya, dimanapun Tuhan tempatkan, saya selalu ada. Dan ini mungkin apa yang dipikirkan oleh teman-teman, bahwa apa yang saya lakukan ini benar-benar good, benar-benar something amazing gitu ya. Tuhan bisa pakai saya untuk pelayanan kemana-mana. Tapi di balik itu ada suatu hal yang kontras, teman-teman. Kenapa? Karena ternyata di dalam keluarga saya justru tidak bisa melayani mereka dengan baik. Itu yang terjadi. Ya. Ini teman-teman bertanya-tanya, kok bisa? Yes. Hidup karya pemikiran saya lebih terfokus bagaimana cara melayani orang yang di luar. Karena pemikiran saya bahwa mereka itu pribadi-pribadi yang sangat membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tapi rupanya anak dan istri saya pun juga butuh. Saya lupa akan itu. Ya. Dan hal ini juga terjadi pada begitu banyak diri orang beriman, para pelayan-pelayan Tuhan ya. Mereka begitu aktif pelayanan di luar sana, tetapi di dalamnya justru remuk, justru jadi batu sandungan di dalam keluarga. Hal itu saya alami, teman-teman. Jadi saya waktu itu berpikiran ya, saya udah pulang kerja, udah capek gitu ya, kerja di luar, pulang kerja capek. Jadi saya enggan untuk membantu istri melakukan hal-hal yang dia ingin saya lakukan. Semisal saya bantu nyuci piring kah, atau saya bantu nyuapin anak saya, atau saya bantu untuk mendorong anak saya supaya bisa ngerjain PR-nya dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu yang diinginkan oleh istri saya. Tetapi apa yang terjadi? Saya tetap setia dengan pendirian saya. Saya nggak peduli sama omongan istri. Jadi begitu pulang kerja udah capek, udah mandi ya kan. Nah, saya langsung nongkrong di depan TV ya, sambil main handphone atau sambil ngapain ya, apa aja deh pokoknya ya. Dan saya sangat sulit dan enggan untuk bisa membantu istri saya. Bahkan cuma sekedar misalkan istri saya istri saya hidupin keran kamar mandi itu ya, dan udah penuh, kedengeran memang dari kamar saya ya, karena jaraknya nggak jauh ya. Nah, di situ saya langsung teriak gitu, "Mah, air keran kamar mandi udah penuh ya, tolong matiin." Dan saya seharusnya sebagai seorang suami yang baik, seharusnya saat itu saya tinggal bisa saja berdiri dan kemudian mematikannya. Tapi apa yang terjadi? Saya tidak melakukan itu. Saya tetap setia dengan HP saya atau dengan TV saya ya. Saya enggan beranjak dari tempat tidur saya, dari zona nyaman saya di situ. Sampai di suatu titik istri saya mungkin sudah terlanjur emosi jiwa ya kan. Istri saya bilang seperti ini, "Pak, kamu tuh kalau sama orang lain itu bener-bener wah hebat banget. Orang lain selalu kamu tolong, orang lain minta ini minta itu kamu selalu urusi. Sedangkan orang di rumah aja nggak pernah kamu urusi.
jarang banget kamu mau bantu. Dek, di titik itu teman-teman, saya merasakan bahwa saya sudah menjadi batu sandungan di dalam keluarga. Dan gak cuma sekali istri saya ngomong itu, berulang kali. Artinya apa? Bahwa saya tetap setia dengan zona nyaman saya gak peduli. Ya, karena pemikiran saya yaitu tadi, saya masih stuck di sini, gak paham dengan apa yang harus saya lakukan. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan, beberapa waktu lalu saya ikut Breakfast with Jesus di Instagram kepemudaan_KAS. Di situ kami saling sharing karena waktu itu juga pewartanya berhalangan ya. Akhirnya kami semua sharing bagaimana pentingnya pelayanan di dalam keseharian. Pelayanan di dalam keluarga itu jauh lebih penting daripada apa yang kami lakukan dan yang saya lakukan di tempat lain, entah di gereja, entah di paroki, atau di persekutuan doa, atau dimanapun. Pelayanan di dalam keluarga itu adalah yang pertama dan utama yang harus kita lakukan lebih dulu, sebelum kita melangkah ke lahan yang lebih besar. Karena di dalam keluarga kita merasakan sendiri terlebih dulu bagaimana cinta Allah, bagaimana kasih Allah diwujudkan. Bagaimana kasih Allah benar-benar teruji di dalam keluarga. Dan itu yang saya rasakan. Dan saya merasa tertampar pada hari itu. Dan itu membuat saya belajar. Saya mengingat kembali akan kasih karunia Tuhan, akan panggilan Tuhan juga di dalam keluarga. Dari situ saya belajar untuk mencuci piring, ya, membantu istri nyuci baju atau mandiin anak, atau seperti ini misalkan memperbaiki mainan. Ini udah berapa lama ya? Udah sebulan lebih ini nggak saya perbaiki, padahal istri saya udah ngomong, udah berulang kali gitu ya, sampai anak saya itu sampai ngomong, "Papa, kapan diperbaiki?" "Ya nanti, ya nanti, ya nanti." Itu yang saya lakukan. Dan juga ada banyak kisah lain lagi yang saya berusaha untuk bantu istri saya, walaupun dalam hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Tetapi di titik itu saya merasakan kasih Tuhan itu nyata di dalam hidup saya. Ketika saya mau diri saya diperbaiki, ketika saya mau merelakan hati saya ini dibongkar sama Tuhan, ketika saya mau merelakan hati saya ini diutak-atik sama Tuhan, walaupun gak enak, dibongkar itulah ya sakit sih ya, dibongkar itu kan gak enak, tapi ada cara Tuhan di situ untuk memulihkan kondisi setiap orang, untuk semakin berkenan di hadapannya. Jadi mari teman-teman, saya ajak teman-teman untuk mau membuka hati, untuk dengan segala kerendahan hati kita menerima Tuhan, untuk ikut campur tangan, untuk ikut Tuhan perbaiki hatiku, ubah hatiku seperti hatimu. Karena karya Tuhan itu selalu awesome. Thank you everyone. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati.